Kilas Edukasi Populer. Welcome to our podcast session. Yuk, daripada kepo nggak jelas, mending kepo bareng kita. Today, we are talking about the problem of education in digital era, especially in Revolution 4.0. Nah, kita akan bahas itu bersama dua narasumber hebat kita yang telah hadir bersama saya siang hari ini. Telah hadir Ibu Siti, seorang guru hebat yang ditugaskan untuk mengajar di daerah pedalaman. Perkenalkan Ibu Siti. Hai. Kemudian ada Ibu Intan, seorang guru yang mengajar di kota besar. Ibu Intan. Hai. Mari kita sambut mereka berdua. Senang sekali para guru hebat bisa hadir pada podcast ini. Terima kasih Bu Intan dan Ibu Siti sudah meluangkan waktunya untuk kita sering bersama seputar pendidikan. Nah Sobat Kepo, fakta menarik tentang mereka berdua adalah mereka berasal dari kota yang sama, kuliah di kampus yang sama, dengan jurusan yang sama. Uniknya lagi, nilai akhir mereka sempurna loh, dengan IPK 4,00 dan lulus sebagai cum laude. Namun yang menjadi perbedaan adalah penempatan mereka pada saat mereka terangkat sebagai guru. Betul ya Ibu Siti? Iya betul. Sebenarnya saya dan Bu Intan sudah kenal lama sejak SMA. Tahu-taunya ketemu lagi pas kuliah. Saya awalnya benar-benar tidak tahu kalau saya dengan Ibu Siti itu sama pilihannya. Dan yuk, secara tidak sengaja mereka dipertemukan lagi di acara podcast saya. Sobat Kepo, kita akan masuk pada topik pembicaraan kita kali ini, soal dampak revolusi 4.0 di era globalisasi saat ini. Kita ke Ibu Intan dulu nih, gimana murid-murid di kota menghadapi era sekarang? Di perkotaan, akses teknologi memang sangat terbuka untuk mereka. Tapi sayangnya tidak semua murid menggunakan teknologi sebagaimana mestinya, seperti AI. Disebabkan oleh AI, banyak dari mereka yang malah mengandalkan AI tersebut dan malas berpikir. Oh my god, that's very disappointing. Namun betul sekali, kecanggihan AI kini kian berkembang pesat, tetapi tidak semestinya teknologi itu menjadi penyebab kita untuk bergantung pada kecerdasan buatan. Lalu, seperti apa nih Anda mengatasi permasalahan tersebut, Ibu Intan? Sebenarnya guru tidak melarang menggunakan AI, tetapi alangkah baiknya siswa juga harus bisa memahami dan berpikir secara logis agar siswa juga bisa mengembangkan pengamatannya sendiri dalam mengelola suatu masalah. Nah, solusi yang menarik Ibu Intan sangat sesuai diterapkan pada murid-murid yang kini ada yang menjadikan AI itu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Ada juga yang malah menjadikan hal tersebut acuan dan bergantung pada AI tersebut. So yeah, next question for another teacher from remote area. Can you explain the situation for George first? The place doesn't have any time for technology dan masih sedikit murid yang memiliki handphone. Hal tersebut menjadi hambatan untuk mencari informasi. Contohnya nih ya, jika para murid ingin menghitung sesuatu, mereka tidak menggunakan kalkulator. Jadi saya biasa mengajak mereka ke pasar untuk menghitung buah para pedagang sebagai tugas mereka. Berarti mereka sangat kaya akan hasil alam yang melimpah ya. Exactly. Jika kami ingin belajar prakarya, aktivitas favorit yang paling kami tunggu-tunggu adalah pengolahan coklat. Setelah pengolahan coklat, kami akan menjualnya di kota dengan harga yang lumayan. Setelah mendengar cerita Anda, sepertinya saya tertarik untuk berkunjung ke sana. Tapi, Ibu harus melewati percuma dulu, Bu. Apa itu percuma? Gratis ya? Tentu bukan, Bu. Percuma adalah singkatan dari pendakian, curam, dan mematikan. Astaga, saya jadi takut mendengarnya. Sepertinya saya berbawa pikiran deh untuk ke sana, Bu. Sungguh perjalanan yang luar biasa ya Ibu Siti untuk ke tempat itu. Saya hampir tertarik loh untuk berkunjung ke sana sebelum tahu nih kondisi untuk menempuh perjalanan ke sekolah Ibu. Metode pembelajaran Ibu Siti ini menarik loh, kreatif. Meskipun di sana serba terbatas, tapi Ibu Siti ini mampu memanfaatkannya sebagai metode pembelajaran yang sangat menarik. Meskipun di sini terlihat ada perbedaan yang cukup besar ya antara
bentuk pembelajaran dari kota dan juga dari pedalaman. Meskipun begitu, para guru-guru hebat ini mampu untuk mencari ide untuk mengatasi segala problem yang ada. Sungguh luar biasa ya para guru-guru kita, sehingga sampai saat ini mereka terus meluluskan para murid-murid hebat yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Tapi sayangnya ada yang menyebut guru itu sebagai pemimpin negara. Benar sekali. Baiklah Sobat Kepo, demikianlah pembahasan kita siang hari ini. Sangat menarik ya untuk dikupas lebih dalam lagi, tapi saya rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya para guru hebat yang telah hadir ke saya, dan sampai jumpa di acara podcast Kepo selanjutnya. Tentu dengan pembahasan yang super mendebarkan tentunya. Daripada kepo nggak jelas, mending kepo bareng kita. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum.